Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabar kalian sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini? Semoga tetap sehat ya. Gimana? Rindu nggak beraktivitas seperti biasa? Rindu ya, sama seperti yang kami rasakan juga guys. By the way, kali ini kami akan membahas tax planning sektor properti. Jadi, saya sampai akhir ya. Oh iya, perkenalkan saya Hanum Sekasari, NIM 17043023 bersama dua rekan saya, Abdul Latif, NIM 17043036 dan Zulfaira Simatupang, NIM 17043034 dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Tentang usaha di sektor properti. Salah satu sektor yang digali untuk mendukung pendapatan negara dalam hal penerimaan pajak adalah sektor properti. Apa itu usaha di sektor properti? Usaha di sektor properti merupakan bisnis dengan menjual atau menyewakan properti yang dibutuhkan oleh khalayak umum seperti rumah. Apa keuntungan usaha di sektor ini? Adapun keuntungannya yaitu harga jual yang terus meningkat, nilai tambah yang tinggi di lokasi strategis, dan tidak tergerus karena efek inflasi. Sektor properti memegang peran penting dalam bidang perekonomian dan pembangunan di Indonesia. BI menilai, sektor properti memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Adapun yang menjadi alasannya yaitu, yang pertama, salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki multiplier effect atau efek berantai, serta hubungan keterkaitan yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Yang kedua, memiliki dampak khusus perkembangan produk keuangan. Hal ini terkait apabila terjadi peningkatan harga properti yang membumbung tinggi sehingga masyarakat memiliki permasalahan dalam kemampuan untuk membayar. Saya Abdul Latif akan menjelaskan materi selanjutnya terkait jenis-jenis usaha properti. Yang pertama, properti apartemen. Jenis usaha properti ini merupakan properti yang berada dalam sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi seperti hotel atau apartemen. Biasanya, usaha ini dilakukan oleh seorang pengusaha yang bergerak di bidang perkantoran dan perhotelan. Yang kedua, properti perumahan, yaitu jenis usaha properti pada sebuah kompleks perumahan yang dapat dihuni berbagai macam keluarga, biasanya dilengkapi sarana prasarana oleh pengelola. Usaha ini dikelola biasanya oleh seorang pemilik tanah itu sendiri. Yang ketiga, properti rukan dan office space, yaitu usaha properti yang dibuat kepada pebisnis yang ingin membuka cabang perusahaan. Yang keempat, properti ruko dan mall. Biasanya, ruko untuk jenis ini sebagai hunian dan sekaligus umumnya perdagangan, sementara mall berisi bermacam toko yang biasanya memiliki nama besar. Usaha ini dilakukan dalam satu bangunan. Yang kelima, properti tanah kafling. Jenis usaha properti ini yaitu rumah dengan rancangan dan tempat yang eksekutif dan di sisi kota besar, dan khusus untuk rumah dengan kategori luks dan mewah. Dan yang keenam, properti townhouse. Properti ini merupakan tanah yang sudah memiliki konsep pembangunan. Usaha ini akan memudahkan seseorang yang akan membangun sebuah bangunan yang berbentuk gedung ataupun sebuah rumah. Materi selanjutnya yaitu pajak yang dikenakan untuk usaha properti. Yang pertama, pajak bumi bangunan merupakan pajak kebendaan yang melekat pada objeknya yang dikenakan setiap tahun kepada semua pemilik properti. Yang kedua, BPHTB, yaitu pajak yang dikenakan kepada pembeli dan dibayarkan ketika terjadi peralihan hak atau penandatanganan akta jual beli di notaris atau PPAT. Yang ketiga, pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak penghasilan pasal
22 atas hunian mewah yang tergolong berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang keempat, pajak pertambahan nilai terdiri dari terutang PPN yang dikenakan kepada pembeli yang dipungut oleh penjual sebagai PKP dan tidak terutang pajak pertambahan nilai berdasarkan ketentuan tertentu. Yang terakhir, pajak penghasilan bangunan mewah, yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan apartemen, townhouse, rumah mewah berdasarkan ketentuan. Baiklah, melanjutkan materi sebelumnya, di mana kewajiban perpajakan untuk pelaku usaha sektor properti ini sungguh sangat beragam, sehingga kebanyakan pelaku usaha merasa diberatkan dengan banyaknya beban pajak yang harus diemban oleh pelaku usaha ini. Untuk itu, dalam mendorong pertumbuhan sektor properti, pemerintah melalui kebijakan fiskal menetapkan sejumlah insentif pajak bagi usaha sektor properti yang tujuannya agar sektor properti ini dapat tumbuh dan memberikan pemasukan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Insentif pajak untuk sektor properti ini terdiri dari yang pertama, pembebasan PPN dan subsidi bunga dalam program Sejuta Rumah. Tujuannya agar program Sejuta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat terrealisasi dengan mengalokasikan dana bergulir, fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan, dan subsidi bantuan uang muka. Yang kedua, pembebasan PPN atas rumah korban bencana alam. Yang ketiga, peningkatan batasan tidak kena pajak PPN untuk rumah sederhana. Yang keempat, peningkatan batasan nilai hunian mewah yang kena PPH dan PPNBM. Yang kelima, penurunan tarif PPH pasal 22 atas hunian mewah. Dan yang keenam yaitu fasilitas tax allowance. Walaupun tidak secara khusus, fasilitas ini diberikan kepada sektor properti, tapi sektor properti merupakan salah satu sektor yang bisa menikmati fasilitas ini. Tentunya, dalam setiap insentif yang diberikan mempunyai dasar aturan. Yang pertama, yaitu PMK nomor 81 garing PMK 10 garing 2019 yang memuat tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang mana dalam pasal 1 PMK ini mengatur mengenai ketentuan yang merupakan pembebasan PPN untuk ketentuan tersebut. Yang kedua yaitu PMK nomor 86 garing PMK 10 garing 2019 tentang jenis barang mewah yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM, yang dalam lampiran 1 berisi tentang kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, townhouse, dan sejenisnya yang harga jualnya sebesar 30 miliar lebih. Hal ini juga didukung dalam PMK nomor 92 garing PMK 03 garing 2019 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, di mana dalam pasal 1 ayat 2 huruf C dan D menjelaskan tentang rumah sederhana yang harga jualnya yaitu sebesar 30 miliar. Begitu juga dalam huruf D, ketentuan untuk apartemen, kondominium dan sejenisnya, yang mana batasan ini sebelumnya 10 miliar menjadi 30 miliar. Di dalam pasal 2 ayat 2 juga menjelaskan terkait PPH yang dikenakan atas jenis barang tersebut, yang mana sebelumnya tarif PPH ini yaitu sebesar 5% turun menjadi sebesar 1%. Yang keempat, itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang tarif PPH yang sebelumnya 5% menjadi 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangun. Dengan banyaknya insentif yang ditetapkan pemerintah untuk pelaku usaha sektor properti ini, jadi sektor pelaku usaha tidak perlu khawatir untuk membayar pajak yang cukup beragam di sektor ini. Oleh karena itu, tax planning yang dapat dilakukan pada sektor properti
Yang pertama, memanfaatkan insentif untuk usaha properti yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam aturan yang mengatur mulai dari pengajuan syarat dalam mendapatkan insentif sampai dengan tanggung jawab perpajakan bagi wajib pajak yang telah menikmati insentif yang diberikan. Yang kedua, wajib pajak untuk usaha sektor ini sebaiknya mendaftarkan diri sebagai PKP dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai PKP. Yang ketiga, mempertimbangkan dengan teliti aspek perpajakan yang lebih menguntungkan mulai dari pengadaan tanah memilih melalui pembayaran tanah atau tukar menukar, pelaksanaan pembangunan atau konstruksi dengan mempertimbangkan membangun sendiri atau melalui kerjasama operasi, pemasaran produk dengan mempertimbangkan aspek pajak yang lebih memudahkan melalui penjualan langsung, disewakan atau dihasilkan melalui BOT. Perlu kita ketahui bahwa tax planning ini bukan hanya tentang mengecilkan pajak. Jadi setiap wajib pajak wajib mengetahui hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan dan memahami ketentuan umum perpajakan agar bebas dari denda dan sanksi-sanksi dari aturan perpajakan yang berlaku. Dari apa yang telah kami paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bukan semata-mata untuk memberikan beban kepada masyarakat. Namun, Dirjen Pajak menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak dalam pembangunan berkelanjutan untuk negara. Dalam implementasinya, perusahaan di bidang properti jangan sampai melanggar ketentuan pajak dan tetap taat pajak. Oleh karena itu, urgensi dari perencanaan pajak ini yaitu bagaimana pajak yang kita bayarkan dapat dihemat dengan memikirkan berbagai upaya dengan memanfaatkan celah dan insentif yang diberikan pemerintah yang bersifat legal tanpa harus melanggar ketentuan. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah, kami berharap video ini bermanfaat untuk kalian ya guys. Agar kondisi kita kembali seperti semula, yuk ikuti instruksi dari pemerintah dan bersama kita lawan corona. Dimulai dari diri sendiri ya guys. Oh iya, jangan lupa like, komennya untuk masukan agar dapat memperbaiki unggahan kami ke depannya. Dan juga jangan lupa share agar semua tahu pentingnya tax planning. Ikuti kami terus dengan cara subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Keep healthy ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.